Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Sapam Jaya, channelnya Sapam Indonesia. Apa kabar buat rekan-rekan Sapam dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, dimurahkan rezekinya, serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Hampir 2 minggu lebih kita tidak membuat konten di channel YouTube Sapam Jaya. Ya mungkin di tahun 2021 ini kesibukan terkait mensosialisasikan seragam baru Sapam ke pihak-pihak user kita agar pergantian seragam baru di tahun 2021 ini sudah menyesuaikan dengan Perpol nomor 4 tahun 2020. Nah, bagaimana buat rekan-rekan semua? Apakah kalian sudah menggunakan seragam baru Sapam sesuai dengan Perpol nomor 4 tahun 2020? Atau masih menggunakan seragam lama Sapam yang sesuai dengan Perkap nomor 24 tahun 2007. Apapun seragamnya, apa yang diberikan oleh perusahaan, nah itulah yang kita pakai. Memang di Perpol nomor 4 tahun 2020 ini perusahaan BUJP itu diberikan 1 tahun untuk menyesuaikan dengan seragam baru Satpam yang sesuai dengan Perpol nomor 4 tahun 2020. Nah, pada kesempatan kali ini, kenapa konten yang saya buat dengan judul seragam baru Satpam belum boleh digunakan. Padahal selama ini di video Satpam Jaya kita selalu mensosialisasikan seragam baru Satpam yang sesuai dengan Perpol nomor 4 tahun 2020. Tapi kali ini kenapa di konten ini kita buat dengan judul seragam baru Satpam belum boleh digunakan? Apa sih alasannya? Jangan kemana-mana, saksikan terus channel YouTube Sapam Jaya. Jangan lupa dukung kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Mohon izin subscribe, Komandan. Seragam baru Sapam belum boleh digunakan. Kok bisa sih? Padahal kalau kita lihat hampir di seluruh wilayah di Indonesia ini rata-rata Satpam Indonesia sudah menggunakan seragam baru sesuai dengan Perpol nomor 4 tahun 2020. Dan saya sendiri di beberapa proyek sudah menggunakan seragam baru Satpam yang sesuai dengan Perpol nomor 4 tahun 2020 ini. Tapi kenapa tiba-tiba sekarang saya mengasih konten dengan judul seragam baru Satpam belum boleh digunakan? Apa sebenarnya alasan saya mengatakan seperti itu? Nah, pada hari ini kita akan coba bahas. Saya melihat ada berita beredar di media sosial, ada surat edaran dari, ini kalau kita lihat, ini dari Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Jawa Tengah Resort Kota Surakarta yang ditujukan kepada pimpinan instansi perusahaan pengguna Satpam dan pimpinan badan usaha jasa pengamanan pada tanggal 7 Januari 2021. Kalau kita baca di sini kan yang pertama itu rujukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang B-nya itu Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pam Swakarsa. Nah, poinnya di sini kalau kita lihat di nomor 2-nya itu sehubungan dengan rujukan tersebut di atas disampaikan beberapa hal terkait penggunaan seragam baru anggota Satpam sebagai berikut. Yang A, setelah disahkan Peraturan Kepolisian nomor 4 tahun 2020 yang di dalamnya mengatur tentang penggunaan seragam dan atribut Satpam yang baru, sementara ini sampai ada jukrah dari Mabes Polri agar seragam tidak digunakan dulu oleh para Satpam di wilayah. Yang B-nya, pertimbangannya adalah penggunaan seragam harus lengkap beserta atribut dan pangkatnya. Nah, sementara untuk pemakaian pangkat belum ada aturan yang menetapkan seorang Satpam berhak memakai pangkat, harus ada skep yang dikeluarkan Polri. Dengan demikian, apabila belum ada skepnya maka belum berhak memakai pangkat, sehingga tidak boleh juga memakai seragam baru tanpa adanya pangkat. Demikian untuk menjadi maklum. Ini suratnya kalau kita lihat
tanggal 7 Januari 2021. Yang jadi pertanyaan sekarang kalau kita lihat, kenapa ini hanya di Surakarta yang disampaikan, tidak diumumkan secara nasional? Kalau memang ini permasalahannya belum adanya skep yang dikeluarkan oleh Polri, yang namanya Satpam kan nasional. Jadi skepnya ini berlaku untuk nasional, bukan hanya di Surakarta. Saya sendiri sudah menggunakan seragam baru Satpam sesuai dengan Perpol nomor 4 tahun 2020. Alasan kita menggunakan seragam baru Satpam, yang pertama, kita berpatokan kepada apa yang disampaikan oleh Ketua APSI, seperti dilansir dari galamedia.com. Di situ dikatakan penggantian seragam baru Satpam bisa diganti mau sekarang, bulan depan, atau kapan saja tergantung kebijakan dari masing-masing perusahaan. Itu yang dikatakan oleh Bapak Haji Said pada saat pembukaan rapat kerja nasional APSI di Hotel Haris Jalan Pete Bandung hari Senin tanggal 2 November 2020. Berarti kan dari DPP APSI sendiri sudah mengatakan untuk seragam baru Satpam bisa digunakan dari sekarang, bulan depan, sampai dengan 1 tahun setelah ditetapkannya, setelah disahkannya Perpol nomor 4 tahun 2020. Ini kan sesuai dengan pasal 45 Perpol nomor 4 tahun 2020. Di situ kan dikatakan pada saat peraturan kepolisian ini mulai berlaku, seragam dan atribut anggota Satpam yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian nomor 24 tahun 2007 tentang sistem manajemen pengamanan organisasi perusahaan dan atau instansi lembaga pemerintah tetap dapat digunakan dan wajib menyesuaikan dengan peraturan kepolisian ini paling lambat tahun terhitung sejak peraturan kepolisian ini diundangkan. Nah, sedangkan peraturan ini diundangkan tanggal 5 Agustus tahun 2020. Artinya peraturan Perpol nomor 4 tahun 2020 ini kan sudah mulai berlaku. Nah, bagaimana dengan surat edaran ini yang mengatakan kalau belum ada petunjuk dari Mabes Polri, seragam Satpam ini belum bisa digunakan. Karena kan kalau kita lihat suratnya ini masih baru nih, Surakarta 7 Januari 2021. Sedangkan kita sudah menggunakan seragam Satpam ini sejak awal tahun. Ada juga yang menggunakan seragam Satpam ini setelah disahkannya Perpol nomor 4 tahun 2020 ini. Nah, yang saya sayangkan kenapa tidak ada instruksi secara nasional ke kita perusahaan badan usaha jasa pengamanan agar kita tidak salah langkah dalam menggunakan seragam Satpam ini. Kalau memang tidak ada skepnya kepangkatan seperti yang tercantum dalam surat ini, kan di Perpol nomor 4 tahun 2020 sendiri kan sudah dikatakan di situ untuk menduduki pangkat pelaksana itu kan kita harus lulus Gada Pratama. Sedangkan untuk pangkat supervisor kita harus lulus Gada Madya dan pangkat manajer kita harus lulus Gada Utama. Di situ sudah jelas dikatakan di pasal 21. Nah, bagaimana dengan rekan-rekan yang sudah mengikuti Gada Pratama, Gada Madya, Gada Utama sebelum dikeluarkan Perpol nomor 4 tahun 2020? Apakah mereka menunggu pengukuhan terlebih dahulu seperti yang disampaikan di pasal 15 ayat 3 Perpol nomor 4 tahun 2020? Jadi kita di sini sebagai pelaku badan usaha jasa pengamanan yang menginstruksikan kepada anggota satuan pengamanan untuk menggunakan seragam baru sesuai Perpol nomor 4 tahun 2020, ya minta kejelasan agar tidak salah langkah dalam menggunakan seragam ini. Jadi intinya apabila surat ini benar adanya yang beredar di media sosial, surat dari kepolisian yang ditujukan ke badan usaha jasa pengamanan benar adanya, kita minta adanya klarifikasi dari pihak terkait seperti APSI yang membawai profesi Satpam Indonesia ini, apalagi ikut merumuskan Perpol nomor 4 tahun 2020, dan dari pihak Abu Japi yang membawahi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia. Karena kan di surat ini kan mengatasnamakan belum adanya petunjuk dari Mabes Polri dan belum adanya skep masalah kepangkatan. Jadi jangan sampai nanti kita ini di lapangan
salah langkah, karena ini kan Sapam ini bukan hanya ada di Surakarta tapi kan di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan kita sendiri belum mendapatkan surat petunjuk seperti ini. Kita sudah menggunakan seragam baru sesuai dengan Perpol nomor 4 tahun 2020. Ya mudah-mudahan dengan adanya video ini, adanya instruksi secara nasional yang disampaikan masalah penggunaan seragam baru Sapam ini, agar kita semua tidak salah langkah dalam menggunakan seragam baru Sapam sesuai dengan Perpol nomor 4 tahun 2020. Ya mungkin hanya itu sedikit bahasan saya tentang seragam baru Sapam, kenapa belum boleh digunakan. Ini kan hanya membahas isu yang beredar, sedangkan kita semua kalau kita ketahui bersama, hampir seluruh wilayah Indonesia ini, Sapam Indonesia ini sudah menggunakan seragam baru Sapam sesuai dengan Perpol nomor 4 tahun 2020. Tetap semangat buat rekan-rekan semua. Mudah-mudahan untuk ke depan Sapam Indonesia tetap jaya.